Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan tak lupa pula berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di video kali ini saya akan membahas tentang adab terhadap keluarga dan keturunan Nabi, atau yang kita kenal dengan sebutan Ahlul Bait. Siapa itu Ahlul Bait? Ahlul Bait adalah keluarga dan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lazimnya disebut Habib atau Sayyid dan Syarifah bagi perempuan. Ahlul Bait adalah mereka yang memiliki keutamaan dan kemuliaan bagi semua kaum muslimin, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan dan membersihkan mereka dari dosa, mewajibkan kaum muslimin untuk mencintai mereka di atas semua ras manusia. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul Bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman kepada nabinya, katakanlah, aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Quran Surat Asy-Syura ayat 23, yang artinya, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, aku tidak menginginkan upah dari kalian semua selain kalian mencintaiku dan mencintai keluargaku. Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhazzab mengemukakan bahwa Ahlul Bait adalah keturunan suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki garis dan ikatan nasab. Mereka adalah keturunan Fatimah sampai hari kiamat. Diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, didiklah anak-anak kalian untuk 3 hal: mencintai Nabi kalian, mencintai Ahlul Baitnya, dan membaca Al-Quran. Karena para penghafal Al-Quran itu berada di bawah naungan Allah pada hari tiada naungan lain selain naungannya, bersama para nabi dan orang-orang pilihan. Adab terhadap keluarga dan keturunan Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uhibbullaha lima yaghzukum min ni'amihi wa ahibbuni bihubbillahi wa ahibbu ahla baiti bihubbi, yang artinya, cintailah Allah karena nikmat yang diberikan kepada kalian, cintailah aku karena kecintaan kalian kepada Allah, dan cintailah Ahlul Baitku karena kecintaan kalian kepadaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala sesuatu ada asasnya, dan asas Islam adalah mencintai Rasulullah dan Ahlul Baitnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan untuk mendoakan Ahlul Bait dalam tasahud akhir setiap kali sholat. Menurut mazhab Syafi'iyah itu sudah cukup menunjukkan kemuliaan mereka. Bahkan Imam Asy-Syafi'i pernah bersyair, wahai Ahlul Bait Rasulullah, mencintai kalian kewajiban dari Allah dalam Al-Quran yang ia turunkan. Siapa yang tidak membaca doa salawat untuk kalian, tidak ada salat baginya. Itu sudah cukup menunjukkan agungnya kemuliaan kalian. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha berkata, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih aku cintai melebihi kerabatku sendiri. Abu Bakar juga berkata, muliakanlah Ahlul Bait Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Abdullah Al-Haddad bersyair dalam kitab At-Ta'iyah Al-Kubra, keluarga Rasulullah adalah keluarga suci. Mencintai mereka hukumnya fardu. Mereka adalah para pembawa rahasia setelah Nabi mereka, dan para pewarisnya adalah pewaris-pewaris terbaik.
Diriwayatkan secara marfu dari Abu Sa'id Al-Khudri, ada 3 kesucian Allah. Barang siapa memelihara ketiganya, Allah akan menjaga agama dan dunianya. Dan barang siapa tidak memelihara ketiganya, Allah tidak akan menjaga dunia dan akhiratnya, yaitu kesucian Islam, kesucianku, dan kesucian kerabatku. Barang siapa memelihara ketiga kesucian itu, ia telah naik di atas perahu keselamatan, dan siapa yang tidak menjaganya, ia ketinggalan perahu keselamatan. Syekh Imam Abdullah Al-Haddad bersair, Ahlul Bait Al-Mustafa nan suci, mereka adalah jaminan aman bumi. Maka ingatlah mereka laksana bintang-bintang yang terang, seperti dijelaskan dalam kitab-kitab sunan. Mereka laksana perahu keselamatan kala engkau takut pada badai taufan semua gangguan. Selamatkan dirimu di dalamnya, jangan tertinggal, berpegang teguhlah pada agama Allah dan mintalah pertolongan. Demikian syair tersebut dinukil dari kitab Bahjatut Talibin karya al-Faqih al-Muhaqqiq Jan bin Ibrahim bin Sumaid. Sikap Ahlus Sunnah. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Iman Hakim, disebutkan bahwa seandainya seorang beribadah di antara rukun dan maqam di depan Ka'bah, kemudian dia bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia benci pada keluarga Muhammad, niscaya dia akan masuk neraka. Dari dalil-dalil dan keterangan di atas sudah sangat jelas bahwa mencintai Ahlul Bait adalah kewajiban setiap muslim. Apapun mazhabnya, para imam Ahlus Sunnah sangat menjunjung tinggi kehormatan mereka dan mencintai dengan sepenuh hati. Tuduhan orang bahwa mencintai Ahlul Bait adalah Syiah itu jelas secara Yahudi menjauhkan umat ini dari tali Allah dan Rasulullah. Kita Ahlus Sunnah mencintai Ahlul Bait dan sangat memuliakan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabb, berilah kami kecintaan pada Ahlul Bait, para penerus dakwah Nabi dan sahabat yang telah berkorban serta menemani beliau di kala suka dan duka. Dikatakan bahwa Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Attas meriwayatkan hikayat yang lama dari seseorang ketika di hari kiamat berhembus angin dan berkumpullah para syahadah Alawi semuanya. Lalu datanglah Sayyidina Muhammad SAW dan Sayyidah Fatimah, lalu berkata kepada mereka, tidak adakah yang mengganggu kalian? Tidak adakah yang mereka lakukan ketika di dunia? Lalu mereka berkata, fulan mengganggu kami, fulan berkata-kata kepada kami. Lalu Nabi SAW berkata, bawa mereka ke sini. Lalu mereka berkata, mereka ada di surga, maka keluarkan dari surga dan masukkanlah ke dalam neraka. Setelah itu bertanya lagi, apakah ada orang yang mengundang kalian atau melakukan kebaikan kepada kalian? Lalu mereka berkata, fulan berbuat baik kepada kami dan fulan mencintai kami. Lalu Nabi SAW berkata, panggillah mereka. Lalu mereka berkata, mereka hanya saja ada di neraka. Lalu dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang berbuat kebaikan kepada keluargaku lalu mereka tidak mampu membalasnya, maka aku yang akan membalasnya. Dan telah berkata Sayyidina Shihabuddin Al-Akbar, saya yang akan membalas kebaikan mereka sebelum kakekku. Dari kitab Kalam Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Idris Syihab. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dengan adanya adab mencintai keluarga atau keturunan daripada Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih buat sahabat yang sudah mampir di video ini. Assalamualaikum